Shalom Sobat Maestro yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Riana Karissa Miliata Ginting. Saya adalah siswi dari SMA Negeri 12 Bandung. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Sobat Maestro semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita ya. Apalagi sekarang kita sedang memasuki suasana Natal. Senang banget deh rasanya bisa nemani sobat untuk merenungkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang relevan banget nih, terutama di momen Natal, yaitu merendahkan hati mendekat kepada Tuhan. Natal adalah saat yang tepat untuk kita kembali merenungkan bagaimana kasih Tuhan dinyatakan melalui kerendahan hati Yesus Kristus. Sobat Maestro, marilah kita buka firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 18-19 yang berbunyi, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik rendah hati dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak." Kalau kita pikirkan, Natal itu sendiri adalah momen yang penuh kerendahan hati. Bayangin, Yesus Kristus, Raja segala raja, lahir bukan di istana, tapi di kandang yang sederhana. Dia tidak memilih kemegahan dunia, tapi justru datang dalam kesederhanaan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Tapi, coba deh lihat kita sendiri, kadang kita justru sibuk dengan hal-hal duniawi. Ada yang merasa Natal itu harus dirayakan dengan pesta besar, hadiah mahal, atau hiasan paling indah. Padahal makna Natal yang sejati itu adalah tentang menyadari kasih Tuhan dan merendahkan hati di hadapannya. Aku punya satu contoh yang sangat relevan banget di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nih misalnya ada seorang pengusaha sukses. Dari nol tuh dia bangun bisnisnya sampai besar. Awalnya dia sering bilang, ini semua karena pertolongan Tuhan. Tapi lama-lama, dia mulai merasa bahwa keberhasilannya murni karena kerja kerasnya sendiri. Dia jadi lupa bersyukur dan kurang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sampai suatu hari, bisnisnya bangkrut karena krisis ekonomi. Saat itulah dia sadar, tanpa Tuhan dia tuh gak bisa apa-apa. Sobat Maestro, kesombongan itu tuh bahaya banget. Firman Tuhan aja bilang, kecongkakan itu mendahului kehancuran. Kenapa? Karena kesombongan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita terlalu bangga sama diri kita sendiri, kita jadi merasa nggak butuh Tuhan. Terus, kesombongan merusak hubungan dengan orang lain. Orang sombong biasanya suka merendahkan orang lain. Ini tuh bikin hubungan jadi rusak. Terus, kesombongan membawa kejatuhan. Apa yang kita banggakan bisa hilang sekejap kalau kita nggak bersandar pada Tuhan. Tapi tenang, kita punya teladan terbaik dalam hal rendah hati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan bahwa Yesus meskipun adalah Allah, rela merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk kita. Luar biasa banget kan? Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa rendah hati? Nih, aku kasih tahu tipsnya ya. Kita tuh selalu ingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita semata. Terus kita tuh harus belajar bersyukur. Dengan bersyukur, kita sadar bahwa semuanya adalah anugerah. Lalu, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan sesama. Ingat, kita tuh hidup bukan soal membanggakan diri, tapi soal melayani Tuhan dan orang lain. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan firman dalam Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yuk kita belajar rendah hati supaya hidup kita makin dekat dengan Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Sobat Maestro, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang bahaya kesombongan dan pentingnya hidup dalam kerendahan hati.
Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan teladan melalui Yesus Kristus yang rela mengosongkan dirinya untuk melayani dan menyelamatkan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu. Bentuklah hati kami supaya agar senantiasa rendah hati, penuh rasa syukur dan mengandalkan-Mu dalam segala hal. Jauhkan kami dari kesombongan yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu dan merusak hubungan dengan sesama. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk menjadi pribadi yang mencerminkan kerendahan hati Yesus, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu yang setia, dan jadikan kami pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.